Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 137, pembalap profesional. Thomas Kin tinggal di pegunungan selama 10 tahun, tentu saja dia tidak bisa menyetir, bahkan dia belum sempat mengikuti ujian menyetir. Akan tetapi ada beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyetir. Setelah Yamanda Su meningkatkan kecepatannya, mobil di belakangnya juga meningkatkan kecepatannya. Itu adalah mobil off-road Volvo dan lebih baik dari mobil Yamada Su dalam hal kinerja dan ketahanan terhadap benturan. Jalur gunung seperti ini membutuhkan konsentrasi dan Yamada Su tidak berani melihat ke kaca spion, jadi dia hanya bisa berkonsentrasi untuk melihat ke depan. Thomas Kin bersandar pada sandaran dan sama sekali tidak terlihat adanya ekspresi takut, melainkan dia terlihat sangat tenang sambil melihat pemandangan di luar. Yamanda Su sedikit kebingungan, apakah pria ini tidak gugup? Jelas-jelas ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang, sudah pasti itu artinya akan terjadi sesuatu yang buruk, bahkan juga mungkin saja akan membunuh mereka. Ekspresi Yamanda Su menggelap. Selama beberapa tahun menjadi seorang penyanyi, dia memiliki banyak musuh, banyak orang yang iri kepada dia, sehingga wajar saja menginginkan nyawa dia. Biasanya jika dia keluar, dia akan selalu membawa pengawal. Hanya ketika bertemu dengan Thomas Kin sebanyak 2 kali saja dia tidak membawanya dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Benar-benar sial. Pada mobil belakang seorang pria berambut ikal berwarna pirang sedang mengemudi. Mobil itu terlihat seperti off-road biasa, tapi bagian dalamnya sangat berbeda. Ini adalah mobil modifikasi dan orang asing yang mengendarainya juga seorang pembalap yang profesional. Nama pengemudi tersebut adalah Owen. Dia dilarang untuk balapan beberapa tahun yang lalu, sehingga dia mulai melakukan segala macam bisnis yang tidak baik. Kali ini, dia mengambil pekerjaan yang diberikan Andrea Wang yang meminta dia untuk menyingkirkan orang dengan marga Qin. Pada awalnya dia belum menemukan kesempatan yang tepat karena menabrak seseorang di perkotaan itu sangat merepotkan. Tetapi dia tidak menyangka cecunguk ini datang ke Gunung Qingmei. Pada jalanan pegunungan ini sering terjadi kecelakaan, jadi meskipun ada orang yang jatuh ke dalam jurang pun juga tidak akan menemukan apa-apa. Benar-benar Dewi Keberuntunan sedang berpihak padanya. Hanya saja ada orang lain di dalam mobil itu, hal ini membuat dia menjadi ragu-ragu. Andrea Wang memberikan 3 juta yuan hanya untuk menyingkirkan orang ini. Setelah berpikir, Owen pun juga malas mempedulikan begitu banyak. Lagi pula mati 1 atau 2 orang pun juga tidak memiliki hubungan dengan dia, yang penting dia menyelesaikan misinya saja. Jika dia melewatkan kesempatan kali ini, kedepannya benar-benar akan sulit untuk mendapatkan kesempatan sebagus ini lagi. Begitu terpikirkan hingga bagian ini, Owen pun langsung menginjak pedal gas dan memutuskan untuk menabrak mereka. Dia ini adalah pembalap profesional dan mobilnya ini juga sudah dimodif. Bagi dia jalanan berkelok-kelok seperti ini itu bukan sebuah masalah. Perbedaan dia dengan orang pada umumnya seperti pemain di sebuah permainan yang bermain menggunakan uang dengan pemain pada umumnya, bagaikan langit dan bumi. Yamanda Su terus menyetir dekat dengan tubuh gunung karena hal itu terlihat lebih aman. Tetapi bagi Owen, itu juga bukan suatu hal yang sulit. Begitu menginjak pedal gas, mobil Owen pun langsung menempeli mobil Yamanda Su. Kedua mobil ini terlihat sangat berbahaya pada jalan pegunungan seperti ini. Saat ini hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Yamanda Su tetap mengendarai mendekat ke arah tubuh gunung dan Owen hanya perlu menabrak dia beberapa kali. Maka mobil Yamada Su akan terjepit dan melayang di tempatnya, lalu terbang ke dalam jurang.
Sedangkan kemungkinan yang lain adalah Yamanda Su menabrak dia terlebih dahulu. Mobil Owen ini sudah dimodif, sehingga mobilnya menjadi lebih berat, lagi pula dia adalah seorang pembalap yang handal. Jika Yamanda Su berani menabrak dia hanya akan menggunakan bokong dia untuk menabrak mobil dia hingga terjatuh. Ini adalah kepercayaan diri seorang pembalap. Karena kedekatan kedua mobil ini pun berhasil membuat Yamanda Su menjadi panik dalam seketika. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 138 adegan yang mengejutkan. Dalam jalanan yang sempit ini, hanya dalam sedikit saja sudah dapat membuat dirinya meninggal di tempat, hanya saja dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Thomas Kin dengan datar berkata, tidak perlu cemas. Ketika selesai berbicara, Thomas Kin pun menurunkan kaca mobil dan angin pun masuk ke dalam mobil. Melihat pergerakan Thomas Kin, Owen pun tertegun. Apa maksud dia? Apakah dia menurunkan kaca mobil untuk bernegosiasi denganku? Owen mendengus, dia ini profesional. Setelah mendapatkan 3 juta yuan untuk apa bernegosiasi dengan dia? Kamu ini hanya mengendarai sebuah magotan, apakah kamu dapat membayar aku dengan harga yang lebih tinggi? Owen sama sekali tidak menghiraukan dia dan bersiap-siap untuk beraksi. Lalu timbul sebuah adegan yang mengejutkan. Thomas Kin tiba-tiba mengeluarkan setengah badannya dari dalam mobil. Pada awalnya, jarak yang sudah sangat dekat menjadi semakin dekat. Tiba-tiba Thomas Kin memberikan sebuah bogeman. Peng! Seiring terdengar sebuah suara, kaca mobil depan mobil Owen pun pecah. Kaca ini adalah kaca anti peluru. Mobil Owen ini sudah dimodif. Bahkan kacanya saja merupakan kaca anti peluru. Meskipun sebuah peluru pun tidak mungkin akan menembus kaca dia, tetapi Thomas Kin dapat menghancurkannya dalam sekali hantaman. Owen tertegun, pikirannya kosong dan dia pun hanya dapat memutar alat setirannya. Tetapi pergerakan Thomas Kin yang selanjutnya membuat dia semakin terkejut. Setelah kacanya pecah, tangan Thomas Kin pun langsung memegang leher Owen. Terdengar suara robekan. Sabuk pengaman pun langsung terputus. Owen merasa pundak dan kaki dia sudah mau putus karena sabuk pengaman. Dia merasa seluruh badannya sangat sakit. Tangan Thomas Kin itu bagaikan lengan robot yang memiliki tenaga yang sangat besar untuk mengeluarkan dia dari dalam mobil. Bisa menghancurkan sabuk pengaman, apakah dia masih dapat disebut sebagai manusia? Pada saat ini Owen berada di langit-langit dengan leher yang dipegang oleh Thomas Kin. Karena tidak ada yang mengendalikan mobilnya, mobil tersebut pun jatuh ke dalam jurang. Thomas Kin memegangi leher dia, sedangkan tubuh Owen berada di atas jurang. Jika Thomas Kin melepaskan tangan dia pasti akan mati. No. Owen ketakutan hingga kakinya menendang ke sana kemari. Dia menggenggam tangan Thomas Kin dengan erat dan tatapannya penuh dengan ketakutan. Sedangkan Thomas Kin menunjukkan ekspresi tenang. Dia tidak terlihat kesulitan memegangi manusia dengan berat 85 hingga 90 kg dalam keadaan setengah badan di luar. Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Tuan Muda Wang. Andrea Wang, dia yang menyuruhku datang, mohon kamu untuk mengampuni aku. Thomas Kin mendengus, kalau begitu aku akan memberimu sebuah kemudahan. Setelah selesai berbicara, Thomas Kin pun membuang Owen ke bawah jurang. Lalu Thomas Kin masuk kembali dan menaikkan kaca jendelanya. Yamanda Su masih ketakutan. Tadi dia sedang fokus menyetir sehingga dia sama sekali tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di sampingnya. Dia hanya tahu Thomas Kin mengeluarkan badannya lalu terdengar suara kaca pecah dan suara mobil Owen yang jatuh ke dalam jurang. Hei! Ada apa? Di mana dia? Thomas Kin mengelap tangannya dan dengan datar berkata. Sudah mati. Yamanda Su menghembuskan nafas lega dengan sangat panjang, akan tetapi wajahnya masih terlihat pucat.
Selang beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung. Yamanda Su menghentikan mobilnya dan keringat dingin sudah membanjiri dirinya. "Hei, kamu yang mendorong dia ke dalam jurang." Setelah selesai bertanya, Yamanda Su pun merasa ada yang salah. Bagaimana mungkin mendorongnya ke dalam jurang? Itu adalah sebuah mobil. Pasti Thomas Kin menghancurkan kaca mobil dia, lalu setelah terjadi perselisihan, Owen pun jatuh bersama mobilnya. Besar sekali nyali pria ini. Bersambung.